Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan yaitu sunnah-sunnah yang dilaksanakan sewaktu kita melaksanakan sholat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat. Maka masuklah kita kepada pembahasan yaitu sunnah-sunnah yang dilaksanakan sewaktu melaksanakan sholat. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan sewaktu melaksanakan sholat itu banyak. Di antaranya adalah satu, mengangkat dua tangan sewaktu mengangkat takbiratul ihram. Ini dia, mengangkat dua tangan sewaktu mengangkat takbiratul ihram. Huzu mangkubai, kata Nabi, setentang dengan kuping. Maka oleh sebagian kitab menjelaskan bahwa menurut para ulama pengarang kitab itu adalah huzum mangkubai itu adalah setentang dengan kuping. Bagaimana posisi tangan kita sewaktu sujud, seperti itulah sewaktu mengangkat takbiratul ihram. Perbedaannya adalah sewaktu kita sujud tangan kita itu lurus, yaitu mengarah ke kiblat keseluruhannya sewaktu kita sujud. Cuma kalau kita ngangkat takbir agak condong sedikit ke barat, yaitu ke kiblat. Karena kita yang sholat di Indonesia itu arah kiblat kita itu adalah ke barat. Oleh sebab itu kalau kita ngangkat takbir itu dia huzum mangkubai, setentang dengan kuping. Itu waktu kita ngangkat takbiratul ihram disunnahkan kita mengangkat tangan yaitu sejajar dengan kuping. Dan yang berikutnya adalah disunnahkan kita mengangkat tangan sejajar dengan kuping itu adalah sewaktu kita mau ruku. Maka sewaktu kita mau ruku, yaitu mau tunduk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka kita sunnahkan kita mengangkat tangan dulu, ya sebagaimana kita tadi mengangkat takbiratul ihram. Kemudian setelah itu naik ke i'tidal, juga kita disunnahkan mengangkat dua tangan yaitu sejajar juga dengan kuping. Kemudian setelah itu, setelah mau bangkit yaitu dari tasyahud awal, kalau ada solat itu dua tasyahud, yaitu seperti solat maghrib, seperti solat zuhur, seperti solat asar, dan juga seperti solat isya. Mau bangkit ke rakaat yang ketiga, kita mengangkat dua tangan yaitu seperti mengangkat takbir, barulah kita berdiri, barulah kita meletakkan tangan yaitu di atas, di bawah dada dan di atas pusat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu masuklah kita kepada sunnah yang kedua di dalam solat. Sunnah yang kedua dalam solat itu meletakkan dua tangan yaitu di antara, di bawah dada dan di atas pusat seperti ini. Ya, kata para ulama yang paling abdul kita meletakkan dua tangan itu adalah bahwa tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, yaitu keempat jari yang di depan yaitu mengelilingi jari yang kiri, ya, dan jempol kita yang di atas maka seperti yaitu berpegangan dengan tangan yang kiri. Kalau kita gini kan dia tidak lepas, ya, maka ini yang paling abdul menurut para ulama. Adapun orang yang meletakkan yaitu tiga jarinya ke bawah, jempolnya lurus mengikuti tangan kiri, dan telunjuknya mengikuti tangan kiri, jempolnya ke atas, maka yang seperti ini juga diperbolehkan. Tapi yang paling abdul adalah seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, habis kita tadi mengangkat takbir dan kita letakkan tangan yaitu di atas, di bawah dada dan di atas pusat, maka kemudian setelah itu sunnah kita melihat tempat sujud, ya, melihat tempat sujud. Maka ini kita laksanakan yaitu mulai dari awal sholat sampai kita nanti, yaitu apakah kita mau laksanakan ruku, apakah kita laksanakan i'tidal, apakah kita membaca yang lain, kecuali nanti kita membaca tasyahud pada kalimat illallah, yaitu pada kalimat illallah maka kita melihat telunjuk tangan kita sampai kita
nanti melaksanakan solat itu sampai pada ucapan salam. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itulah cara melihat yaitu tempat sujud. Habis kita ngangkat takbiratul ihram, kita lihatlah tempat sujud sampai nanti baca tasyahud awal. Kita ada asyhadu an la ilaha illallah, mulai dari illallah itu sampai selesainya kita tasyahud awal, bangkit kita kepada rakaat yang berikutnya kalau dia ada solat tu 3 rakaat dan 4 rakaat. Maka kalau dia seperti solat subuh itu adalah menjadi tasyahud akhir. Dan demikian juga pada waktu membaca tasyahud akhir, setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, pada kalimat illallah itu kita melihat telunjuk sampai kita salam. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, baru setelah itu disunnahkan kita berhenti sejenak. Di mana dia tempat-tempat yang disunnahkan kita berhenti sejenak? Batas yaitu batas tumakninah, batas subhanallah. Itu setelah kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Udah kita letakkan tangan yaitu di bawah dada dan di atas pusat. Sebelum kita membaca doa iftitah, kita berhenti sejenak. Setelah kita berhenti sejenak, kemudian barulah kita membaca doa iftitah. Setelah itu habis baca doa iftitah, berhenti juga sejenak. Batasnya tadi sudah saya jelaskan, batas subhanallah. Kemudian setelah itu habis kita baca doa iftitah, berhenti sejenak, kemudian kita baca a'udzubillah. Setelah kita membaca a'udzubillah, maka juga berhenti kita dulu sejenak. Barulah kita membaca yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, berhenti kita sejenak, barulah kita membaca amin. Setelah kita membaca amin, berhenti dulu kita sejenak, barulah kita membaca surat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu sunnah solat yang berikutnya. Kemudian setelah tadi sudah saya jelaskan yang di atas tadi, maka barulah kita membaca. Setelah kita ngangkat takbiratul ihram, berhenti kita sejenak, baru disunnahkan lagi yaitu membaca doa iftitah. Ya. Membaca doa iftitah. Itu membaca doa iftitah itu adalah ada syaratnya, disunnahkan kita membaca doa iftitah. Yang pertama syaratnya adalah bahwa kita menemukan imam itu dalam keadaan berdiri, ya. Maka kalau kita dalam keadaan berdiri, Pak Imam itu dia habis mengangkat takbiratul ihram, kemudian kita juga mengangkat takbiratul ihram, maka disunnahkanlah kita yaitu membaca doa iftitah. Kalau kita menemukan nyatanya Pak Imam itu tidak dalam keadaan berdiri lagi, udah masuk ke dalam ruku', maka kita tidak disunnahkan kita baca doa iftitah. Dan juga bahwa kita membacakan doa iftitah itu juga bahwa kita setelah membaca auzubillah, kalau ada kita yang sebelum kita membaca auzubillah, sebelum kita membaca auzubillah, maka disunnahkan kita membaca doa iftitah. Tapi setelah kita membaca auzubillah, kita balik lagi membaca doa iftitah, itu tidak dapat lagi pahala sunnahnya. Dan yang berikutnya disunnahkan juga kita membaca doa iftitah, bahwa kita tidak takut hilang sebahagian Al-Fatihah kita. Kalau seandainya kita baca doa iftitah, maka Fatihah kita dikhawatirkan karena kita adalah masbuk, tak dapat kita menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Maka pada posisi ini juga tidak disunnahkan kita membaca doa iftitah. Dan yang berikutnya adalah tidak disunnahkan kita membaca doa iftitah yaitu pada solat jenazah. Maka solat jenazah itu ada 4 rukunnya. Habis kita ngangkat takbir, jangan lagi baca doa iftitah. Jangan pula nanti habis Allahu Akbar dibaca dia doa iftitah pada solat jenazah. Tapi habis kita ngangkat takbir, yang disunnahkan kita adalah yaitu membaca, yang diperintahkan kita adalah membaca Al-Fatihah, karena itu adalah bagian rukun dari solat jenazah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah kalau seandainya kita membaca doa iftitah, maka keluarlah kita dari waktu. Umpamanya kita solat udah dekat ujung-ujung habis waktu, sebagaimana dulu saya jelaskan yaitu pada penjelasan pembagian waktu solat. Nyatanya habis kita ngangkat takbiratul ihram, kalau kita baca doa iftitah,
Maka kalau lama kita dengan baca doa iftitah itu, maka masuklah kita kepada waktu yang berikutnya. Maka pada posisi yang seperti ini adalah kita tidak disunnahkan kita membaca doa iftitah. Itu apabila yang 5 syarat itu ditemukan, maka membaca doa iftitah dalam solat tidak disunnahkan. Adapun bacaan doa iftitah itu adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis. Kita yang mazhab Syafi'i membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kalau kita yang bermadzhab Syafi'i itu doa iftitahnya. Kalau yang tidak bermadzhab Syafi'i mengambil hadis riwayat Bukhari, ini bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunakkis thawbal abyanu minad danas. Allahumma khsilni min khotoya bil ma'i was salji wal barad. Itu bacaan. Ada orang yang membaca doa iftitah seperti itu. Tapi yang kita bermadzhab Syafi'i seperti yang saya bacakan di atas tadi, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila hingga akhir. Itu bacaan doa iftitah dalam solat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu yang disunnahkan dilaksanakan di dalam solat. Nanti akan kita sambung lagi yang sunnah dilaksanakan di dalam solat itu ada beberapa macam lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.